Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Mabadiul Fiqhiyah. Silahkan anak-anak membuka halaman 11. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi mengenai an-najasatu. Kemarin anak-anak sudah mencatat artinya nggih. An-najasatu, benda-benda yang najis. Jadi benda-benda yang najis dibagi menjadi 3 macam. An-najasatu salah satu anwa'in. Yang pertama mughalladah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Nah, an-najasatul mughalladatu, apa itu najis mughalladah? Hiya najasatul kalbi wal khinzir. Hiya, Ustaz ulangi. Mohon maaf. Hiya najasatul kalbi wal khinziri wal wa'bihima wa makhotihima wa araqihima wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima walau ma'a hayawanin dhahirin. Jadi najis mughalladah itu najis anjing atau babi liur kedua binatang itu ingusnya dan keringatnya. Demikian pula binatang yang diperanakan dari kedua binatang di atas sekalipun dengan binatang yang suci. Jadi najis mughalladah itu najis yang berat. Ya, najis mughalladah adalah najis yang berat. Najisnya anjing atau atau liurnya anjing atau babi, liur dari kedua binatang itu, ingusnya, keringatnya, ya, itu semuanya najis. Demikian pula binatang yang diperanakkan dari kedua binatang di atas. Contoh anak dari kedua binatang itu. Kemudian contoh lagi anjing dengan kambing, kemudian punya anak. Nah, anaknya itu juga termasuk binatang yang najis. Selanjutnya toharatun najasatil mughalladati, cara mensucikan najis mughalladah. Caranya bagaimana? Cara mensucikannya yaitu dibasuh tempat yang terkena najis mughalladah itu sebanyak 7 kali. Jadi yang kena najis itu dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan debu yang suci sesudah hilang benda najisnya, ya. Jadi dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan debu yang suci. Itu cara mensucikan najis mughalladah. Selanjutnya an-najasatul mukhaffafatu, najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah itu najis yang ringan, yaitu air kencingnya anak kecil yang tidak makan selain dengan air susu ibunya saja dan juga belum mencapai umur 2 tahun. Jadi najis mukhaffafah itu contohnya air kencing anak kecil, ya, air kencing anak kecil yang belum makan, ya. Air kencingnya anak kecil laki-laki yang tidak makan apa-apa selain susu ibunya atau ASI dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Itu contoh najis mukhaffafah. Selanjutnya, cara mensucikan najis mukhaffafah bagaimana? Dengan dipercikkannya air di atas tempat yang terkena najis mukhaffafah itu sampai tempat itu menjadi basah. Jadi jika tadi contoh di baju terkena najis mukhaffafah tadi yang air kencingnya anak yang belum makan apa-apa itu, ya. Nah, itu cara mensucikannya cukup dipercikkan, diciprat-ciprat ke airnya tadi di tempat yang terkena najis sampai tempat itu menjadi basah. Selanjutnya, najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu yang sedang, ya, atau najis mutawassithah itu dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, apa itu najis hukmiyah? Najis mutawassithah hukmiyah ialah yang tidak tampak bendanya. Jadi bendanya tidak tampak, tidak ada rasanya, warna dan baunya, seperti kencing selain anak kecil apabila telah kering dan tidak ada sifatnya sama sekali air kencing tadi. Jadi kencingnya udah kering, terus
setelah kering kemudian tidak ada sifatnya sama sekali, baik rasa, warna, bau itu sudah tidak ada, itu namanya najis hukmiyah. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Dengan membasuh najis itu dengan air sekalipun hanya 1 kali saja. Kalau sudah tadi pipisnya itu udah kering, udah tidak ada sifatnya, maka cara mensucikannya dibasuh najis itu sekalipun hanya 1 kali, tidak apa-apa, dibasuh dengan air. Selanjutnya najasatul ainiyah, najis ainiyah. Najis mutawasithah ainiyah itu apa? Najis yang ada bendanya. Kalau yang ada rupanya, ada baunya, contohnya tadi kotoran manusia, sesuatu yang memabukkan, air madi, bangkai, susunya hewan yang najis gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian sucinya najis ainiyah itu gimana cara mensucikannya? Membasuh tempat yang terkena najis itu dengan air ya. Kalau sudah yang terkena najis dibasuh dengan air sehingga hilang rasanya, hilang bau, hilang warna ya. Cara mensucikannya dibasuh dengan air sampai hilang rasa, hilang sifat-sifatnya hilang rasa, hilang bau dan warna, tetapi tidak berbahayalah, yakni tidak mengapalah, tetapnya rasa saja atau tetapnya bau dan warna bersama-sama yang memang sukar dihilangkan. Kalau memang sudah usaha dihilangkan tapi kok masih tidak hilang, misal masih ada warnanya sedikit, itu tidak apa-apa, yang penting sudah berusaha dihilangkan. Nah, yang selanjutnya sucinya khamr. Khamr apa? Minuman keras atau arak. Khamr dapat menjadi suci apabila telah menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Ya, yakni tidak boleh dengan diberi campuran obat atau sebagainya agar menjadi cuka. Jadi khamr itu bisa suci apabila dia menjadi cuka dengan sendirinya, tidak dicampur apa-apa. Jadi kalau jadinya cuka dengan diolah maka tetap najis. Misal khamr tadi mau dijadikan cuka tapi diolah atau dicampur dengan campuran lain, maka tetap najis. Jika dia menjadi cuka dengan sendirinya maka dia tidak najis. Sucinya kulit bangkai ya. Sekarang toharatu dil maitati, sucinya kulit bangkai. Kulit bangkai dapat menjadi suci dengan jalan disamak. Kulitnya bangkai tadi kan semua bangkai najis ya, kecuali mayat manusia, bangkai ikan dan belalang. Contoh kulit biasanya apa? Kulit sapi itu ya. Nah, itu dapat suci dengan jalan disamak, melainkan kulitnya anjing, babi dan binatang yang diperanakan dari keduanya atau salah satu dari kedua binatang tersebut dengan binatang yang suci ya. Jadi sucinya bangkai itu kulit bangkai itu dapat menjadi suci dengan jalan disamak ya. Gitu saja penjelasan dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.